Belum diterima suaranya. Aku hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Wah. Dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang lainnya, kata Bible, semuanya. Iya. Silakan sahabat semuanya. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat disilahkan. Bos, tangkap bos. Cik. Ya, kita bully-bully rindunya udah dulu ya, rindu ya. Nanti makin sakit hati, makin parah, lu pindah Islam lagi. Kita sekarang lanjut ke pokok inti kita, ikhwan. Yang dimana ini atas tita Gurunda akan ada sesuatu yang kita sampaikan mengenai berkaitan dengan daerah sekitar Sibolga gitu kawan-kawan ya. Nah, ini room aku sediakan karena room gede api belum pada standby, jadi kita di sini dulu. Nanti akan kita ulang lagi. Jadi kalian beruntung yang 400 ini untuk mendapatkan kabar dari kami. Siapa yang mau buka ini? Aku kurang paham ininya, alurnya Gurunda. Goldian ya? Goldian tahu ya? Boleh. Silakan Gold. Oke, teman-teman, sebelum kita ke pengumuman inti, tolong teman-teman di tap-tap layarnya dan di posting ulang karena kabar ini tentunya sangat berharga nyampe kepada teman-teman. Ada ikhtiar yang sedang kita lakukan dan kita segerakan. Ini noise dari mana ya? Loh. Hah? Oh, Gurunda noise. Aku. Mantap Gurunda, udah aman. Yuk lanjut Gold. Oke, bismillah teman-teman. Jadi singkatnya, beberapa pekan, beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang kurang mengenakan yang terjadi destenan ya teman-teman. Lalu dia dilaporkan dan sekarang kalau tidak salah dia lagi masuk. Dan beberapa waktu yang lalu sempat teleponan ke saya untuk minta penasehat hukum agar didampingi kasus beliau. Aku lupa namanya, nanti aku buka di PC. Datanya udah ada di saya dan kebetulan diterima. Beliau seorang guru loh teman-teman. Guru yang mengajar, yang mendidik saat itu di tempat yang mungkin mayoritasnya bukan Islam. Tapi ketika ada fakta yang disampaikan, ada segelintiran orang yang tidak terima dan dilaporkan, akhirnya dia masuk, seorang saudara kita yang ada di Sibolga. Untuk teman-teman yang lain, biar nggak berkepanjangan, kami serahkan kepada Gurunda Zuma untuk menyampaikan kabar dan ikhtiar yang sedang kita lakukan dan laksanakan. Fadl Gurunda. Yuk tap-tap layar teman-teman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Mana Bang Zuma punya suara? Gak ada suara. Iya. Kartunya kayaknya bermasalah gue enggak. Sorry. Jadi melalui forum ini kami menyampaikan bahwa seperti yang terjadi ya di beberapa tahun silam, adanya upaya menghentikan gerakan untuk menyuarakan kebenaran itu sampai hari ini masih terus ya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa diri mereka itu tersakiti tapi mereka sebenarnya adalah pelaku. Ini terjadi kepada salah satu apologet kita yang ada di kota Sibolga, di mana beliau di sana boleh dibilang minoritas. Nah, itu di LP-kan oleh pihak tertentu dan ya diterima laporannya oleh pihak berwajib. Terinfo kemudian
bahwa yang bersangkutan ini sudah mengalami penahanan. Nah, sisa sekarang kita sebagai umat muslim nih, bagaimana bisa bahu-membahu membantu saudara kita yang ada di sana supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik dan beliau bisa dimudahkan apa yang sedang diperjuangkan oleh beliau beserta dengan kuasa hukum yang ada di sana bisa terrealisasi, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kita harus kemudian memperlihatkan bukti nyata bahwa kita mendukung apa yang menjadi cakupan dari pergerakan apologet Islam, yaitu membentengi akidah umat Islam dari ronrongan para misionaris, dan juga tidak terlepas dari itu menjaga para apologet Islam untuk tidak mengalami diskriminasi atau upaya-upaya untuk menghentikan gerakan mereka. Sekali lagi, misi daripada apologet Islam Indonesia adalah melindungi umat Islam dari gerakan misionaris dan juga melindungi para pejuang apologet Islam, para apologetika dari kalangan Islam dari upaya diskriminasi atau upaya pembungkaman untuk menyuarakan kebenaran Islam. Ini yang terjadi saat sekarang ini. Salah satu dari pejuang itu lagi tersandung kasus. Beliau ingin dihentikan oleh oknum tertentu, ya pasti kita tahulah. Orang-orang ini mau supaya seluruh apologet Islam itu bisa berhenti dengan cara apapun, termasuk dengan cara melaporkan mereka, termasuk Bang Suma sendiri mereka pernah laporkan agar supaya mereka dengan leluasa bisa mempraktekkan bagaimana misi-misi mereka itu bisa berjalan dengan mulus tanpa ada gangguan daripada para apologet Islam. Nah, untuk itulah kami hadir di sini mengajak para sahabat, mari kita membantu saudara kita yang ada di sana, minimal meringankan beban beliau, keluarga beliau yang ditinggal oleh karena adanya penahanan. Nah, ini tentu saudara sudah mendengarkan di Komal Apologet Islam Sumut, dalam hal ini Dinda Faruk juga sudah menyuarakan. Untuk itu kami sengaja juga menyuarakan ini supaya bisa mengajak teman-teman untuk memberikan bantuan kepada saudara kita yang mengalami musibah. Seperti biasa, kita mengajak untuk berdonasi untuk meringankan beban. Kalau umat Islam di Indonesia ini bersatu dalam hal menggalang donasi untuk membantu saudara kita, insya Allah bisa dengan mudah. Saya yakin dan percaya itu. Karena sudah teruji beberapa kali umat Islam ketika bersatu untuk memberikan yang terbaik kepada saudaranya itu bisa terlaksana hanya dalam waktu hitungan jam. Jadi yang ditahan itu saya namanya siapa? Saya mungkin Dinda Nora nanti bisa jelaskan. Oh iya. Iya. Ya, abang lanjutin aja dulu nanti. Iya. Siapa yang ditahan? Yang pasti beliau itu adalah apologet Islam yang menyuarakan tentang kebenaran Islam. Hanya saja beliau membaca data dari kitabnya saudara Kristen. Nah, gara-gara membaca itulah mungkin dia memberikan satu penafsiran dalam keadaan monolog sehingga beliau dilaporkan. Beliau dilaporkan artinya bahwa ternyata memang kita harus berhati-hati karena selalu diintai, selalu dipantau oleh tim mereka. Pada saat mana kita diindikasikan oleh mereka sudah melanggar, itu segera mereka laporkan. Artinya ajaran yang mereka katakan kasih tampar pipi kiri itu belum bisa mereka praktekkan. Kasih hila musuhmu juga itu belum bisa dia praktekkan. Anehnya ketika kitab yang mereka anggap suci dipijak oleh orang,
justru tidak ada kemudian pergerakan. Justru yang kan kita sebagai umat sudah lihat bagaimana umat Islam ketika mengambil gerakan, kami tidak pandang bulu mau ia Islam, mau dia non-Islam. Kalau mereka melakukan penistaan, maka kami sebagai apologet Islam pun akan turun dan akan melakukan tindakan yang mengarahkan kepada keadilan. Umat Islam lah yang benar berarti dalam hal ini. Ketika ada orang yang melakukan penistaan, ya kami umat Islam harus adil. Kalau dia pelakunya adalah umat Islam itu sendiri, ya mau tidak mau. Karena penghinaan tak ada lagi yang lebih hina ketika sebuah kitab yang dianggap suci itu diinjak. Nah, anehnya kitab suci mereka diinjak, tapi tidak ada satupun mereka melaporkan. Justru yang melaporkan itu adalah orang Islam itu sendiri. Apa tujuannya? Untuk menghindari adanya penistaan terhadap agama di negara yang kita cintai ini. Tapi ketika ada orang yang membaca dalil, justru mereka laporkan. Justru mereka polisikan. Yang menginjak Bibelnya tidak dipolisikan. Kan aneh ya teman-teman. Ya, itulah artinya bahwasanya mereka belum bisa, kelihatannya mereka belum bisa untuk merealisasikan isi kitab mereka. Kasihilah musuhmu, sayangilah dia lebih daripada kalian mengasihi diri kalian sendiri. Itu belum bisa mereka praktekkan. Artinya ya lain yang ada di dalam kitab, lain yang ada di dalam praktek. Mungkin begitu, karena itu fakta yang kita lihat. Ya, itu fakta yang kita lihat. Untuk itulah sekali lagi saya sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat Islam dalam hal ini untuk bahu-membahu membantu memberikan infak sedekah dalam pergerakan menyelamatkan saudara kita yang lagi kesandung batu, kesandung kasus hukum yang yang dilaporkan oleh pihak non muslim kepada yang berwajib, dan pihak berwajib mengambil sikap untuk merespon laporan tersebut. Sekali lagi, silakan berikan yang terbaik menggunakan rekening Apologet Islam Indonesia. Tolong dikasih kode di sana Sibolga atau apa gitu ya, Sibolga atau api sumut. Bisa juga api sumut, kasih kode di infaknya api sumut. Nah, nanti kita gabungkan semua tuh yang api sumut. Itu ribet karena tidak semua orang tahu. Jadi nanti dikasih aja di situ kode api sumut untuk api sumut atau untuk Sibolga. Baru kemudian nanti bendahara kita yang akan bendahara kita yang akan mengakumulasi semuanya untuk mereka semuanya, dan kita serahkan kepada ketua api sumut untuk menyalurkan kepada yang bersangkutan atau kepada teman-teman yang mendampingi beliau. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya, silakan. Oke, teman-teman, sebelum ke Itonora sedikit ya. Teman-teman yang mau salurkan donasinya para ahlu sodako untuk apologet kita yang ada di Sibolga, noreknya tertera atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 dengan kode Sibolga. Pas TF ya teman-teman, Sibolga. Sekali lagi dengan kode Sibolga. Noreknya 75 kali 51770. Sedekah buat siapa? Buat saudara kita yang terjerat gara-gara menyampaikan kebenaran. Silakan Nito, Nora. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bulan lalu itu memang saya ada pergi ke Sibolga ya. Itu pertama kali saya dengan kuasa hukum kita, Bang Glenn, terus perwakilan dari Api Sumut, yaitu si Coki selaku bendahara, dengan sekretaris Api Sumut, Bang Riki Bejo. Nah, di sana kami sudah bertemu sama beliau, namanya Bang Fajar. Kalau akunnya Adukon, nama akun TikToknya itu Adukon. Kalau nama aslinya abang itu namanya Bang Fajar. Beliau memang seorang guru di bidang yang mengajar di bidang studi ekonomi. Nah,
beliau memang dilaporkan oleh, kita katakan dari apa ya, sekelompok organisasi ya. Nah, di situ memang yang kita tahu daerah mayoritas Kristen ya. Memang segala upaya sudah kita lakukan, ya terkadang tidak sesuai dengan memang keinginan kita karena memang di sana daerah mayoritas. Nah, di sini memang beliau membutuhkan bantuan kita. Maka dari itu kita memohon, kami memohon untuk saudara-saudara semua, ayolah berpartisipasi membantu saudara kita ini yang dimana beliau itu tidak lama itu, dalam 1 minggu itu sudah gelar perkara langsung. Dan memang sekarang kondisinya lagi di tahanan. Nah, donasi ini bertujuan untuk bantu kasus beliau, ya, istrinya yang ditinggalkan ya selama beliau masih ditahan. Insya Allah ya, nanti setelah donasi itu, nanti mungkin kuasa hukum dari pihak kita itu Bang Glenn mungkin akan ke sana lagi untuk mengkoordinasikan bagaimana perkembangan kasus beliau. Seperti yang dikatakan Bang Zuma, beliau itu dilaporkan karena memang di situ konteksnya monolog, tetapi memang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan tiba-tiba langsung cepat gelar perkara. Tidak, ya alhamdulillah kayak Bang Zuma yang dilaporkan, Unirifa, saya itu masih diberi apa ya? Masih diberi waktu gitu loh. Kalau ini sudah tidak. 1 minggu langsung gelar perkara. Langsung ditahan beliau, Masya Allah. Nah, disinilah kita coba menunjukkan bentuk solidaritas kita sebagai umat muslim, persaudaraan kita sebagai sesama saudara muslim, yang dimana kita tahu ketika kita berdiskusi seperti ini ya, setengah kaki kita itu memang sudah di penjara, sebelah kaki kita itu sudah di penjara, sebelah kaki kita itu sudah menghadapi masa. Ya kalau memang kalian di bawah ya, saudara-saudara kita ini kan selalu berkatakan maju terus, jangan mundur, maju terus ya. Hantam syubhat-syubhat oten-oten yang menghina, menghujat agama Allah. Tetapi ketika ada saudara kita yang tersandung seperti ini, ayolah, bagaimana bentuk persaudaraan kita, ya, solidaritas kita. Seberapa saja itu berguna bagi beliau. Seberapa saja. Ya, tidak ditetapkan harus sekian, harus sekian. Mungkin ada saudara kita yang di luar sana yang berpenghasilan Masya Allah. Saya rasa tidak ada ruginya ketika ia membantu saudara kita. Seberapa saja. Insya Allah itu berguna. Ya, anak istrinya yang ditinggalkan. Bagaimana kita bayangkan ya, istrinya itu lelah bolak-balik gitu. Anak-anaknya yang ditinggalkan, Masya Allah. Seberapa saja yang kalian berikan, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Nomor rekeningnya nih, ini kebaca nggak sih captionnya nih si siapa? Si Kores? Kebaca nggak? Kebaca Bun. 75 kali 517 70. Ya, ini ke rekening yayasan karena sampai sekarang rekening Api Sumut belum ada ya. Kemarin memang ke rekening itu Faruk, tapi alangkah baiknya memang ke rekening yayasan aja lah. Ribet banget gitu loh. Karena gimana lah, dia harus mengapakan semua itu Faruk kan. Jadi ke rekening yayasan saja. Insya Allah nanti seberapa yang terkumpul diakumulasi langsung dengan bendaharanya, baru nanti diserahkan kepada bendahara Api Sumut, terus nanti mereka koordinasikan dengan pengacara kita, baru dikoordinasikan ke Sibolga. Ya, kenapa dipolisikan? Ya dilaporkan abangku. Dilaporkan. Sekali lagi, nama akunnya itu Adukhon, itu 01, 02 saya rasa sampai 04 itu. Kalau nama aslinya itu Bang Fajar. Beliau seorang guru di bidang studi ekonomi. Dia bukan bidang studi agama ya, bidang studi ekonomi.
Dia dilaporkan karena memang pada waktu itu beliau itu memang seorang pendebat, tapi konteksnya di situ memang beliau monolog. Nah, disitulah terkena memang. Memang nasib tidak ada yang tahu ya. Makanya ya bagi saudara-saudara kita, berhati-hatilah ketika monolog. Lebih bagus eh, membaca data, terus konteksnya itu bertanya. Jangan menyimpulkan, ya. Karena ujungnya nanti seperti ini. Saya rasa kayaknya cukup ya Bang Zuma ya. Mungkin ada yang lagi mau Bang Zuma tambahkan, silakan Bang. Ya, Ikhwan. Itu yang disampaikan Ukti Nora benar sekali ya, karena di sini kita tuh bukan playgroup atau bercanda bermain-main, bre. Di balik canda tawanya kita, di balik kedikjayaan kita, dominasi kita ngebubukin para penghujat di media sosial, ada suatu ujung yang serius yang kemungkinan bisa kita dapati. Contoh misalnya yang di Sibolga itu gitu kan. Sehingga mari kita jaga baik-baik pesan Allah untuk selalu memegang tali agama Allah berjamaah. Maka para garis terdepan kita akan merasakan tenang yang tambahan dan juga tidak akan mengurangi semangat juang kita menghadapi para penghujat. Tidak membuat kita ketakutan, tidak membuat kita menjadi pemalu, pendiam, introvert. Tetap seperti kita biasanya. Hajar terus para penghujat Islam yang kebetulan dari penyembah encus. Mantaps. Ya, ditunggu Ikhwan ya. Untuk kalian yang mau apa namanya? Yang berinfak fisabilillah. Tunggu, gua ketik. Tunggu bentar. Ini udah ada yang masuk. Ini dari akhi siapa? Tunggu bentar. Udah ada yang masuk. Akhi Sofyan Nurrohim, jazakallahu khair akhi. Ini juga ada yang mau tanya Bang, apa orang ini? Waduh, nggak paham gua. Kok ke situ dia? Assalamualaikum. No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi juga sedang ini ya, ke pelosok-pelosok. Tablik. Iya nih, lagi di daerah nih. Lagi di bawah. Mau buka masjid ya, Pade? Nengok masjid ya. Mau buka masjid? Itu. Oh, mantap. Mana lihat. Enggak, jauh tempatnya. Nanti Oh, alah. Nanti sore lah. Yang nanya nomor konfirmasi ini ya. Tuh. Room Kores Sakti. Ketik angka bisa, ketik norek bisa. Apa sih? Encas-encus bisa. Aman di sini. Suaranya Kores gede kali Dan. Oh, suara gede bisa. Kores apa yang kecil coba? Badanmu. Nominal rekening lah, apalagi. Ada yang mau nyate domba, sini nyate domba nih. Banyak domba. Kambing itu. Oh, kambing ya, bukan domba ya. Bukan. Kambing. Dikawin itu nanti di sorga orang. Ya, Ukti Nora, tolong dong kronologis awalnya itu gimana? Ceritain. Udah lu asaran tadi udah diceritain. Oh, udah. Terus jadi sekarang update-nya lagi apa? Besarin. Kenapa Kores? Update sekarang lagi apa? Ya update sekarang ya menunggu apalah persidangan. Oh, gitu. Res, besarin. Kapan itu apa, Res? rencananya? Oh, udah. Udah. Nah itu belum tahu Kores, makanya itu nanti dikoordinasikan dulu sama Bang Glenn ke sana dulu ya kan? Nah gitu. Glenn ke ininya kapan Glenn? Ke mana? Ke sananya Sibolga. Belum tahu, tunggu dulu apa? Nanti rapat dulu di api sumut. Rapat dulu sama itu Faruk kan. Estimasi aja lah. Ngapa kira? Apalagi yang berangkat ke Medan. Ke apa sih Boga? Jadi gitu Ikhwan ya. Alhamdulillah bukan jajaran pejuang terdepan API. Tapi innalillahi tetap bagian dari baris terdepan
para pejuang-pejuang tentara-tentara Islam gitu. Ini noreknya Yayasan API, Ikhwan. Kalian transfer ke situ, konfirmasi ke nomor yang ini. Jadi kita bisa tahu kekumpul berapa gitu. Set. Malam ini gue bantu share juga lah pas live race. Ah, mantap, Bal. Bantuin ya. 5 kali Yaudah. 51 7. Naik aja ke Komal nanti Nora. Habibel. Nanti malam nanti gue share. Kita beritain juga. Ya ini digaungkan terus. Lo kecilin dong biar nggak noise itu suara di dapur atau di mana. Aduh, Allahu Akbar. Dia lagi bangun rumah dia. Nah ini ya mohon ya yang komal-komal yang masih beraliansi dengan API, tolong digaungkan ya, digaungkan. Mudah-mudahan saudara kita yang belum tahu jadi tahu. Besok ini jangan berhenti sampai 1-2 hari ini. Kita gaungkan terus, mana tahu saudara-saudara kita mungkin rezekinya belum ada sekarang atau besok, mungkin adanya lusa, silakan. Nah, nanti di situ pengirimannya itu disertai kodenya si Bolga atau tidak api sumut gitu loh. Biar bisa nanti dilihat sama bendahara mana yang memang donasinya untuk api sumut gitu. Ya. Berapa saja yang kalian beri itu bermanfaat, sangat berguna bagi saudara kita yang terlaporkan sekarang ini. Itu untuk anak istrinya ya, selama ayahnya atau suaminya masih di dalam penjara. Tadi ada yang bertanya, kenapa nggak dilapor balik apologet Kristen? Kita sudah lapor. Tapi ya itulah, mereka tidak seperti kita. Ya mereka itu mengikuti ya seperti apa mereka mau ditangkap kabur. Kita lihat udah ada yang terkabur kan? Si Lina Wijayet kabur, si Megatron kabur, Metatron kabur, Edis kabur. Jadi kita upayakan dulu saudara kita yang di Sibolga ini biar terlepas ya dari jeratan hukum. Setidaknya nanti bagaimana keputusannya mungkin itulah yang baik, tetapi kita coba berusaha itulah itu ya. Susah. Minimalisir. Itulah. Pandai kau. Itu. Biar jangan pula sama saya menjadi kok panjang. kau. Gak ada, aku bilang kau. Itulah itu, aku bilang Pak D. Si Bibel tadi. Itulah kau. Masa sih bilang? Aku lagi. Masa sih aku bilang sama Pak D kayak gitu? Astagfirullah, durhaka saya Pak D. Ini Pak D ini guru saya ini, Masya Allah. Kambing 1 ekor berapa Pak De? Nggak tahu. Tanya kambing, lu di Kambing 1 ekor Kalimantan. berapa lo? 2,5. Kambing 1 ekor berapa? Oh, tinggal kecil besarnya katanya. 2,5 sampai 3 juta. Ada yang 3,5. Kira yuk. Oh, 3 juta kalau yang besar. Tuh, Murah. kan? Murah sih itu. Ya murah lah Kalimantan ya. Apa? Mahal Kalimantan. Mantan 5 juta Pak De. Iya. Kayak berpikir akikah di sana. Iya, kalau akikah kan anak berpikir. Api Jabu Stadio kah itu? Monitor. Lanjutlah. Bukan itu Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemana itu? Ini masuk berapa ya? Masjid yang kita bangun dulu itu. Oh, pernah lah. Masih ada gitu-gitu. Akhi Emi, Akhi Diki, Akhi Ramadan Syah, Ukhtina hamba Allah, Ukhti hamba Allah, Akhi siapa nih? Akhi Adrof Dita, jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Ini sudah terkumpul mungkin udah berapa nih? 100, 150, 400, 500, 500 ini berapa? 550, 1.050.000. Ya alhamdulillah sudah terkumpul 1,3 ikhwan. Gas terus. Mantap umat. Dibilangin muslim tuh kaya. Iya.
Ini kalau 3 hari atau seminggu ke depan kita, wah gila. Apa ya? Ini tetap berjalan terus ya, tetap berjalan terus. Kalau mau kirim besok, silakan besok dicatatkan nomor rekeningnya. Insya Allah nanti akan diberitahukan nanti jumlahnya berapa yang sudah terkumpul ya. Diserahkan kepada api sumut pun akan diberitahukan. Gitu. Konfirmasinya tuh ada nomornya si Kores ya. Nomornya si Kores sudah dicatat di bawah tuh. Ini yang atas norek yayasan. Ini kalau konfirmasi ke sini Ikhwan ya. Untuk kalian yang baru bergabung. Sekalian juga sambil nunggu. Aduh, Iya. nama itunya. Sekalian sambil nunggu ini. Kok begini konsepnya? Kayak mana sih? Tunggu. Ah, mantap. Sambil nunggu kalian infak fisabilillah lagi. Ini aku mau ngasih tahu. Bukan ngasih tahu sih. Aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah datang, berpartisipasi, berkontribusi untuk milad kedua api yang berlangsung dengan hikmat dan juga sukses serta penuh sukacita. Mantap umat, kalian luar biasa. Sampai jumpa. Ya. BNI, ada yang tanya Bang apa BNI? Itu BNI lo di atas lihat tuh, BNI. Sampai jumpa di milad ketiga insya Allah 2026 Makassar. Nabung kalian semua, kita akan langsung milad di Makassar, tempat lahirnya api, tempat konsentrasinya panglima kita, dan juga tempat di mana api lahir. Oke, sampai jumpa di Makassar. Ini gua kasih tahu 1 tahun sebelum, jadi kalian bisa nabung. Tahu Kores. Makanya 1 tahun sebelum gua kasih tahu, nabung. Seminggu 100.000 dapat itu. Dari Kalimantan. Dari kan? Utinora gabung sama rombongan Jakarta baru berangkuy. Gitu. Tim itu yang mau naik bus. Kalau untuk orang mau naik bus sama Bang Kores, Jakarta. Ya kalau pengen kapal bareng sama gua kapal. Naik kapal Makassar, kapal hari doang. Kapal. Naik kapal enak. Oh ada lagi nih. Buat cewek naik kapal. Makanya gua kasih tahu setahun lebih awal ya. Gua kasih tahu setahun lebih awal Makassar ini. Oke. Siap, nabung. Nabung, Ayo, selamat ayo. nabung. Yang mau berinfak ya untuk membantu saudara kita yang di Sibolga, kami akan tetap terus menunggu ya seberapa nanti terkumpul itu akan diserahkan kepada api sumut bendaharanya. Ya, seberapa yang kalian berikan insya Allah akan berguna ya bagi saudara kita yang terlaporkan untuk anak dan istri beliau. Ya, uang yang dikumpulkan Fitri. Fitri namanya. yang dikumpulkan ini dikhususkan untuk saudara kita yang di Sibolga ya, yang sekarang ini. Yang sekarang ini donasi ini dikumpulkan untuk saudara kita yang di Sibolga yang dimana beliau dilaporkan. Nah sekarang sudah statusnya ditahan ya. Ditahan bre, bayangin bre, ditahan loh. Mereka memakan dahak mereka sendiri. Muslim main lapor. Lu, anjir, muka lu itu penuh dahak. Umat lu. Kelakuannya. Katanya muslim yang lapor, kok kita yang dipenjaru? Lu gitu. Enak, dahak. Ditelan dahak enak ya. Dahaknya ditelan enak ya. Mantap. Logika nggak di Medan ya, logika itu di daerah Riau. Logika lagi jalan-jalan. Nanti kalau dialog dibahas aja bre. Enak, dahak sendiri. Kasusnya apa ya bang? Bang Nora tolong dong. Kasusnya pelaporan penuduhan penistaan.
Baru mulai periode 2025-2026 udah sibuk aja kita. Wah. Mantap sapi. Noise itu yang kores itu si apa itu Si siapa? tahu lah yang noise. Oh, gua noise. Oke. Ya yuk. Iya, harapannya kita semuanya tetap dalam satu komando, satu barisan. Kalau ada yang menemui kendala seperti ini, mohon bantuannya teman-teman semuanya infak membantu saudara dari keluarga saudara yang mengalami kendala. Buat sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, dimintain bantuan seikhlasnya saja infaknya. Nomor rekening sudah terpampang dan konfirmasinya sudah disebutkan juga melalui WA. Dan harapan kedepannya tidak ada lagi kita semakin berhati-hati dalam monolog ya. Itu harapan kita semuanya supaya tidak ada yang kesandung lagi. Lebih introspeksi menjadi cambuk ini untuk kita semua. Supaya yayasan kita tidak terulang kembali keseret-seret begitu ya. Jadi itu aja buat Iwan Villa. Terus kita lanjutkan infak bantuannya sesuai dengan yang terpampang. 7-nya 5 kali 51770. Ini di akun bank BNI teman-teman Iwan Villa. Ya, karena kita adalah umat, maka kembali kepada umat. Dan saat ini kita lagi ingin mengajak dalam hal sedekah sebenarnya infak itu, karena membantu saudara kita seiman yang lagi kesandung dengan unsur hukum. Mudah-mudahan dapat jalan keluar yang terbaik, terutama keluarganya yang kita bantu. Itu dari saya, Ki Kores, supaya nggak diam aja nanti naik. Mantap, Kang. Nah ini Api Jabo juga jangan jadi berhala. Ayo ngomong. Ini Jailani ya? Ya, aku Jailani. Silakan Api Jabo. Sabtu siap-siap ya. Siap. Ya, di bawah ada yang bertanya itu, Ki Kores. Monolog itu apa sih gitu kan? Monolog itu kita lagi berbicara sendiri, tetapi gesek-gesek gitu loh, menggoyang. Nah itu yang harus kita hindari. Supaya lebih waspada lagi dan tidak ada unsur penistaan atau pelecehan terhadap ajaran manapun. Jadi kita lebih waspada lagi. Itu aja, lanjut. Yuk mantap Kang. Ini ada Julitot. Assalamualaikum warahmatullahi Julitot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Kelvin Jing? Ya, lo naik, ayo dong berkabar untuk apa namanya, untuk saudara kita. Ya, bagi teman-teman yang mau melaporkan, ya laporkanlah si Kores, ya karena Kores lah yang pantas dilaporkan teman-teman. Jangan kalian laporkan orang-orang yang ya sebenarnya juga baru di dunia diskusi, terus juga orangnya juga sedang menjawab fitnahan kalian gitu. Kalau mau dilaporkan ya Kores lah yang lebih pantas untuk dilaporkan. Ya silakan lapor si Kelvin Jing. Iya loh anjir, yang dilapor yang apa gitu ya. Kita aja ngincernya langsung ujung tombaknya jedar gitu. Si Afrida gitu kan. Tumbang langsung 2, lahirlah Edis. Nah ini yang dilapor, aduh. Astagfirullah, yang kecil-kecil gitu kan, kasihan bre. Ini gua udah lama loh di sini. Kenapa kagak dihajar-hajar? Kan gitu. Lu pengen satu Indonesia tahu nggak? Weh, penghujat, pengen satu Indonesia tahu nggak? Cari gua gitu. Dari siapa argumen menggauli Tuhan para penghujat ini? Dari siapa? Kan dari gua. Kok yang dilapor orang lain? Apalah kalian ini? Yoi.
Ya, bagi teman-teman jangan lupa ya, kita dukung saudara kita yang sedang tersandung secara hukum. Apalagi kita tahu memang ini upaya dari mereka karena gagal nangkap yang atas, mereka mulai mungkin dari yang bawah-bawah gitu kan. Itu kan tujuannya supaya donatur mereka senang gitu, supaya donatur mereka tetap kuat gitu, karena sebelumnya donaturnya udah diperas habis-habisan untuk melapor yang atas-atas dan semua gatot. Wah, ini juga ada Bapak Guru Senam Lantai, Akhi Ardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Kores, assalamualaikum semuanya. Bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekaligus ini sebagai pengingat kepada para pendatang baru apologet Islam yang mengambil bagian dalam barisan memperjuangkan dinul Islam di tengah-tengah gencarnya penghujatan terhadap Islam melalui TikTok. Saya melihat beberapa akun baru yang boleh termasuk Dinda Kata Bible ini juga adalah tergolong baru di dunia apologet. Untuk itu mulai saat sekarang agar berhati-hati ya. Berhati-hati bernarasi, menjaga kemudian argumentasi ketika membuka komal, karena itu tadi bahwa kita ini dengan mudahnya bisa kemudian dilaporkan oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam, karena memang hal yang paling sensitif menjadi hal yang dibicarakan saat sekarang itu adalah terkait dengan agama, keyakinan. Oleh karena itulah ya harus berhati-hati, bernarasi harus berhati-hati, harus ada data yang mendukung narasi kita. Kemudian upayakan ketika kita mentafsirkan sebuah dalil agar diawali atau diakhiri atau narasi kita itu ada semacam pertanyaan, sehingga bukan merupakan sebuah kesimpulan, kecuali kita yakin bahwa apa yang tertuang di dalam dalil tersebut itu memang nyata seperti itu adanya, seperti misalnya Tuhannya ditampar, diseret, diludahin, ditonjok, dan kemudian upaya untuk membagi-bagikan pakaiannya hingga yang ada tinggal sempak. Itu tidak apa-apa karena memang itu tertulis. Itu pun ya kita kembalikan kepada lawan diskusi. Kita pertanyakan kepada mereka kenapa ini bisa tertulis seperti ini dalam kitabmu. Karena ini tidak mungkin kita hilangkan. Pergerakan pembelaan akidah Islam melalui TikTok dengan adanya lahir orang-orang yang ingin mengambil bagian untuk membela akidahnya itu tidak mungkin dihilangkan. Pertama, Islam itu agama jihad. Islam agama jihad. Seawam-awamnya umat Islam, mereka tak peduli kalau mereka harus mati sekalipun demi akidahnya, demi imannya. Itulah umat Islam. Di Islam tidak dikenal mengasihi musuh, selama musuh itu benar-benar mewujudkan diri dalam berbagai aspek sebagai musuh. Dia hadir sebagai musuh, ya maka kita harus memperlakukan dia sebagai musuh. Terkecuali dalam hal ini mereka menyatakan persaudaraan atau melakukan kemudian satu tindakan-tindakan yang tidak mencederai akidah Islam. Boleh kemudian kita menjadi musuh, tetapi musuh dalam hal ini adalah beda keyakinan. Namun ketika keyakinan kita yang mereka coba untuk mereka rusak,
dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya, tindakan, maka tidak boleh kita diam. Untuk itulah risiko harus kita tanggung. Ketika mereka memperjuangkan agama mereka untuk diajarkan kepada orang lain, termasuk kepada umat Islam, maka kita harus siap membentengi akidah kita. Apapun itu, mati sekalipun, harus kita perjuangkan. Nah, orang-orang yang berdiri sebagai apologet Islam inilah yang kemudian butuh dukungan dari teman-teman umat Islam dimanapun berada. Tidak hanya yang ada di Indonesia, tetapi yang di luar Indonesia pun adanya, harus bahu-membahu untuk kemudian menjaga dan memberikan dukungan kepada para pejuang. Beberapa kali dan beberapa saat saya menyampaikan di beberapa tempat, sekiranya Indonesia ini belum berbentuk seperti sebuah negara yang kita cintai hari ini, masih bentuk perjuangan, maka orang-orang yang duduk di apologet Islam itu adalah jenderal-jenderal lapangan yang sedang melakukan peperangan akidah terhadap non-muslim yang menyerang Islam. Mereka ini adalah tentara-tentara Allah. Mereka ini adalah pejuang-pejuang Allah yang kemudian butuh dukungan dari saudara-saudara muslim. Jangan hanya kita ini hanya teriak, maju, terus perjuangkan akidah, kami mendukung, kami ada di depan, kami ada di belakang. Tetaplah berjuang, semangat terus. Tetapi fakta nyata ketika kita ajak untuk memberikan sumbangsi terhadap teman-teman kita yang kemudian sedang berjuang, lalu kemudian diupayakan terjadinya tindakan yang tidak mengenakan terhadap dirinya, kita diam. Kita menganggap sepele. Kita masih bisa tertidur nyenyak. Coba Anda bayangkan kalau kita berada di pihak saudara kita. Coba. Kita adalah seorang yang memiliki tanggung jawab. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga. Tiba-tiba karena memperjuangkan akidah banyak orang, yaitu umat Islam, tiba-tiba saja kita dilaporkan. Coba situasi itu ditukar. Apa yang Anda inginkan saat itu? Tentu kita menginginkan bantuan dari saudara-saudara kita muslim. Maukah kita melihat saudara-saudara kita muslim di luar sana pada saat kita sekarang ini dalam keadaan tersudutkan? Saudara kita umat Islam yang ada di luar tahu tentang keadaan kita, mengerti tentang posisi kita, tapi mereka cuma diam saja. Mereka hanya memberikan pernyataan-pernyataan yang justru menurunkan kemudian semangat perjuangan. Tentu tidak, bukan? Tentu kita menginginkan adanya kenyataan di mana saudara-saudara kita itu bahu-membahu untuk membantu kita. Nah, inilah yang sedang terjadi, saudara. Bayangkan seorang anak tiba-tiba kehilangan bapak, dibilang meninggal juga kagak. Tiba-tiba hilang dari penglihatan dan dari hubungan sehari-hari mereka. Nah ini, karena itulah ayo mari kita bahu-membahu, kita bantu saudara kita yang ada, supaya dia dan keluarganya juga bisa mendapatkan sedikit bantuan dari kita sebagai umat Islam. Seperti itu teman-teman. Silakan salurkan bantuan saudara melalui rekening Apologet Islam Indonesia untuk meringankan beban saudara kita. Ya. Untuk meringankan beban saudara kita. Di Bank BNI nomor rekeningnya sudah tertera di atas. 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia. Silakan salurkan bantuan Anda ke sana untuk membantu kemudian saudara kita yang terkena musibah. Nanti konfirmasi ke rekening Dinda Kores, diketik aja di bawah. Nanti Dinda Kores ke nomor. Iya, nomor HP maksud saya. Ke nomor HP beliau. Kalau bukan kita lalu siapa lagi? Akankah kita melihat musuh-musuh kita itu tertawa, bertepuk tangan, melihat penderitaan yang terjadi terhadap pejuang kita? Tentu kita nggak ingin kan? Iya kan? Karena
orang yang membenci kepada kebenaran Islam itu adalah musuh bersama. Bukan musuh seorang, tapi musuh kita semua. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabiullah, cinta kepada Rasulullah, buktikan. Bagaimana Nabi Muhammad, Nabi kita ketika mau meninggal dunia, yang diingat umatnya. Kita sekarang ini melihat umatnya kemudian lagi keadaan tidak enak, kita diam aja. Nabi Muhammad aja sejenak sebelum beliau meninggal masih mengingat umatnya. Nah, wujudkan, buktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan mencintai sesama umat. Kan begitu. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, tentu kita cinta kepada umatnya. Itu cerminan itu. Makanya kenapa umat Islam itu seibaratkan satu tubuh, satu sakit, maka yang lain merasakan sakit. Karena itu Nabi Muhammad menanamkan kasih sayang pada umatnya. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Ada umatnya yang sedang kena musibah, kita masih bisa senyum, masih bisa tertidur nyenyak. Seakan-akan ya tak ada rasa kalau yang kena musibah ini adalah kita. Itu bukan Islam yang baik. Islam yang baik adalah ketika saudaranya kena musibah, ikut merasakan kemudian musibah itu. Nah, bagaimana ketika kita kena musibah? Tentu kita menginginkan saudara-saudara kita membantu kita, bukan? Begitulah yang dialami oleh saudara kita hari ini. Untuk itu, sekali lagi, saya sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia mengajak para sahabat berikan infak terbaik kita kepada saudara kita melalui rekening Bank Negara Indonesia 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia. Terima kasih untuk itu semua. Saya mengucapkan doa kepada Allah kiranya antum semua sahabat yang memberikan bantuan dipanjangkan usianya, dibahagiakan di dunia dan juga di akhirat, dijadikan sebagai hamba Allah yang mudah di dalam menjalankan urusan dunia dan akhirat, serta keluarga mendapatkan berkah hidup dunia akhirat, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, panjang usianya, berkah hidupnya, rezekinya dipermudah oleh Allah, dan segala urusannya yang baik juga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya untuk sementara. Silakan. Amin, amin, Allahumma amin. Mantap Gurunda, alhamdulillah membakar giroh kami dalam perjuangan, dan kalian semua terutama yang garis terdepan dalam membantai syubhat dan fitnah dari para penghujat, jangan kendor. Tetap patuhi hukum negara, tetap patuhi syariat Islam dalam ngebantai para penghujat Islam dari sisi argumentasi. Oke? Jangan kendor, gas terus. Mereka mau arenanya apa aja kita layanin, mabre. Kita muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Allahu Akbar. Mantap. Di sini juga udah datang nih Kang Dio Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok Kang sih? Daeng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang dilaksanakan ini kebaikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti, khususnya teman-teman APII, terlebih khusus Bang Zuma. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Tujuannya adalah untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara, dan kita diperintahkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dalam hal ini kita tolong menolong, kita berkolaborasi, kita tunjukkan solidaritas kita sebagai seorang muslim. Sekarang saudara kita Fajar alias akun Ad-Dukhan sedang diuji oleh Allah dan dia butuh bantuan kita. Maka sebagai bentuk solidaritas kita ikut berkolaborasi, kita ikut merasakan bagaimana apa yang beliau rasakan.
Ya, walaupun hanya beberapa yang kita mampu, silahkan teman-teman infakkan apa yang kalian punya, lakukan itu. Berapapun yang kalian infakkan, insya Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah itu, maka Allah pasti akan ganti. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma naqasat min malin sadaqatun. Sedekah itu tak akan pernah mengurangi harta, justru bertambah berkali lipat. Disebutkan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu butir benih yang dia infakkan. Satu butir benih itu menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya, dan masing-masing 7 butir benih itu menumbuhkan 100 butir yang lainnya. Artinya kalau dia infakkan 10.000 rupiah, maka dia akan dikali lipatkan menjadi 700 kali lipat. Kalau diinfakkan 1.000 rupiah, dikali lipatkan oleh Allah menjadi 700.000 rupiah, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat kali gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, maha luas nikmatnya, maha luas kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa saja yang menolong hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama si hamba itu mau menolong saudaranya. Kali ini, detik ini, ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, teman-teman. Kita tidak bicara nominal, kita bicara aksi, kita bicara implementasi dari keimanan kita. Inilah waktunya. Kapan lagi? Tak usah kita gubris ucapan-ucapan orang-orang yang iri dengan kita. Dio, nggak usah kau bawa-bawa ayat, nggak usah kau bawa-bawa hadis. Terus bawa apa aku? Bawa Bibel? Ya nggak mungkin lah. Aku Muslim. Nggak mungkin aku bawa kitab Weda. Aku Muslim ya, bawa ayat Al-Quran. Itulah bentuk solidaritas, itulah bentuk keautentikan Al-Quran yang kami diperintahkan untuk bersatu, kami diperintahkan untuk saling tolong menolong, kami diperintahkan untuk saling berinfak, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kok kalian yang panas? Jadi ayo teman-teman, ini waktunya, inilah saatnya. Ya, siapapun itu nanti ketika dalam kesulitan, dia pasti akan membutuhkan bantuan saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsal mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsal jasadil wahid idza ishtaka minhu adu tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Permisalan kecintaan, kelemah lembutan dan kasih sayang orang-orang yang beriman itu perumpamaannya seperti satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang lainnya merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan merasakan bergadang di malam hari dan demam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu kalbunyan, al-muslimuna kalbunyan, al-muslimu 'alal muslim kalbunyan." Orang-orang yang beriman, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha, mereka menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Pada hari ini kami dari APII dan semua kaum muslimin kita ajak, ayo kita menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita kuatkan saudara kita Fajar alias akun Adukhan yang sekarang dalam ujian. Ayo kita kuatkan dia, ya minimal ya kalian tap-tap layar lah di bawah ya. Kalian tap-tap layar di bawah minimal. Atau setidaknya ya kalian balas di typingan oten yang otak jongkok, IQ jongkok di bawah itu. Enggak apa-apalah. Tap-tap layar minimal. Atau kalau enggak kalian salurkan apa yang kalian miliki. Tidak harus semua, teman-teman. Makanya dalam Al-Quran diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah mimma, dari kata min dan ma, dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Kalau Allah telah berikan rezeki yang besar kepadamu, kau sudah punya rumah, sudah punya mobil, bahkan punya perusahaan, punya bisnis, pemasukan di atas 100 juta
ke atas, punya keluarga, punya anak, punya istri. Apalagi silahkan mainkan, infakkan itu. Nggak harus semua teman-teman. Sedikit pun, 10.000 rupiah pun insya Allah bermanfaat untuk saudara kita. Dan insya Allah itu akan tercatat, tertulis. Sedikit banyaknya akan tertulis. Nanti di akhirat menjadi saksi bahwa kita adalah seorang hamba yang patuh dan taat terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang tertera dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita telah melaksanakannya. Buktinya apa? Ini ya Allah, bukti transferku 10.000 rupiah. Alhamdulillah. Walaupun sedikit teman-teman. Kalau sedikit itu, kalau kita hitung-hitung, anggaplah ini ada 1.100 orang mata memandang. Bayangkan, kalau masing-masing di antara 1.000 orang ini, dia infakkan 10.000 rupiah. 10.000 rupiah kali 1.000 sudah 10 juta teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Yang sudah transfer, luar biasa. Aku doakan semoga berkah harta kalian. Semoga Allah tambahkan, Allah lipat kali gandakan. Mana qasas min malin sedekatun. Tak ada harta yang berkurang disebabkan karena sedekah. Nggak ada itu. Akan bertambah terus hartanya. Kalau mau bertambah hartanya, berkah hartanya, infakkan. Kami pun yang berbicara pun ikut berkolaborasi, ikut berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kami. Walhamdulillah. Intinya 2 teman-teman. Yang pertama, niatkan infakkan di jalan Allah. Yang kedua, niatkan membantu saudaramu. 2 niat ini insya Allah akan menjadi sebab terbaik, akan menjadi sebab terbesar kita yang melakukan hal itu. Dengan niat tersebut insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini Allah berikan pertolongan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menangkan semua teman-teman muslim yang berdiskusi, memenangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, baik teman-teman yang tergabung di APII ataupun di luar APII. Selama dia muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu dia, Allah akan menangkan dia, Allah akan kokohkan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan argumentasinya di atas seluruh kafir-kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kekeliruan mohon dimaafkan. Lanjutkan kandaku. Barakallahu fiik. Mantap sih akhi Dio, narasinya keren loh. Mantap. Masya Allah. Makasih Aki Kores, makasih Aki. Enggak, bukan. Puan pengawas kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap saya Ampi ngumpul di Room Kores. Sekjen, Pejabo, Kandito. Siap Pak Peta. Iya. Lanjut. Oke, ya Ikhwan ya, kita sedang menyaksikan. Jadi kalau Kores itu lebih ke selain kita membantu saudara kita, pejuang kita yang di depan, tapi kita juga ketawa gitu karena kan mereka yang biasanya muslim main lapor. Nah sekarang para penghujat Islam ini yang kebetulan dari sana sedang memakan dahak mereka sendiri. Mantap. Dan jazakumullah khairan katsiran bejana untuk semua yang telah berpartisipasi ya untuk pengumpulan biaya segala keperluan yang diperlukan oleh akun Aduhon Akhi Fajar. Wallahi ikhwan, beliau mulia perjuangannya dan dunia sedang terasa meninggalkan dia gitu, dan dia sedang sendiri. Nah inilah fungsi kita berjamaah untuk membuat sesama muslim, apalagi satu perjuangan, tidak merasa sendirian gitu ikhwan. Mantaps. Ya silakan, siapa nih yang belum ngomong, tambahin gas, karena siapa tahu apa yang terjadi kepada beliau terjadi juga kepada kita. Makanya siapkan mental kalian ikhwan. Kalau kalian sudah di dunia ini, kita bercanda, tapi masa depan banyak yang seriusnya. Banyak opsi-opsi terburuk yang akan menimpa kita, tapi insya Allah Allah ridho akan perjuangan kita. Amin, amin, Allahumma amin. Siapa nih yang mau apa? Gurunda, ada yang mau ditambahkan? Gas. Iya teman-teman sekalian, sekali lagi terkait dengan pengumpulan donasi ini kita akan lanjutkan malam hari nanti
setiap apologet Islam untuk menyuarakan, mengajak, karena tidak semua teman-teman kita lagi monitor. Banyak di antara mereka yang punya keadaan di mana mereka bisa memberikan infak terbaiknya, tapi tidak lagi sedang monitor. Nah, tadi Dinda kata Bibel sebentar malam juga beliau mau menyuarakan. Masya Allah. Siap guru. Ini saya sangat bangga ya sebagai bagian daripada antum semua. Adinda kata Bible ini hadir di acara kita kemarin. Itu adalah satu kebanggaan bagi saya sebagai pembina. Ya, Masya Allah, adik-adik kita ini ada kepedulian. Mereka merasa bagian daripada perjuangan. Jadi harap kepada para sepuh, teman-teman, iya, biar warganya dulu nanti kita data misalnya siapa yang mau disuntik KB, laki perempuan, nanti saya instruksikan ke petalum putus suntik pahanya baik. Laki perempuan. Peta, suaranya masuk Peta. Iya, laki perempuan nanti empuk yang Tidak bisa di mute ya? Kenapa nggak bisa di mute ini? suntik KB semuanya yang ada di situ. Iya. Ya, udah silakan Gurunda. Afwan Peta, noise. Das Gurunda. Ya gitu, jadi teman-teman sepuh yang ada di Apologet Islam Indonesia, sudah senior, teman-teman adik-adik kita yang punya potensi untuk ikut berapologet seperti kata Bible, kemudian ada lagi yang satu Mikael ya, itu dirangkul, ya didatangi komalnya, diramaikan komalnya, tentu dengan tujuan yang baik, tujuan positif, yaitu bagaimana kita membuka banyak wadah agar orang-orang yang awam tentang Islam, baik itu dari Islam itu sendiri maupun dari non-Islam, bisa mendengarkan banyak materi-materi perbandingan agama. Karena itu sangat penting adanya. Sangat penting. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada para senior, kalau adik-adik ini buka komal, ada kesempatan masuk ke sana, silakan. Berikan edukasi, berikan yang terbaik agar umat Islam ini tercerahkan, mendapat edukasi dari kita para apologet. Dan juga yang menjadi konsentrasi kita untuk saat ini adalah bagaimana bisa menciptakan para apologet Islam ini seperti yang didapatkan, yang kita dapatkan ketika ada pembekalan materi kemarin dari salah satu pakar hukum nasional, yaitu sahabat kita Bapak Tengku Nasrullah. Beliau sangat luar biasa memberikan pembekalan materi terkait dengan hal yang bersinggungan dengan apologet, kaitannya dengan hukum. Itu sangat bermanfaat sehingga bagi kita yang hadir pada saat itu adalah satu mutiara berlian yang sangat mahal yang tidak bisa kita bayar dengan uang. Tetapi beliau menyediakan waktu, menyediakan wadah, menyediakan tempat, menyediakan materi dan seterusnya. Bahkan tenaga, sampai beliau itu juga ikut begadang sampai subuh. Di subuh hari beliau pantau. Sejatinya harusnya beliau itu istirahat, tapi subuh hari dia berjalan. Saya tengok sendiri beliau datang subuh hari untuk memantau kita yang lagi istirahat. Nah, ini harus kita bayar mahal dengan cara kita terima semua ilmu yang dikasih ke kita. Ilmu itu dan yang tidak hadir di sana agar sering-sering kita ingatkan. Mereka memberikan kebenaran Islam, leluasa mengungkap rahasia yang ada di dalam kitabnya saudara kita non-muslim dengan tak tersentuh oleh hukum. Itu sepele kok, itu sepele. Yang penting kita nggak kebablasan aja. Kita sudah dipersenjatai oleh Al-Quran, dipersenjatai juga oleh materi-materi di luar Al-Quran, dan juga dipersenjatai dengan pemahaman secara dasar terkait hukum. Alhamdulillah, ini adalah satu kesyukuran karena kita di backup oleh pakar-pakar hukum Indonesia yang mana bisa melancarkan pergerakan kita ini supaya kita bisa aman di dalam berapologet Islam. Untuk itu sekali lagi kepada Bang Tengku Nasrullah dan juga timnya, kami Apologet Islam Indonesia, terlepas itu di bawah naungan API atau tidak API, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu dan senantiasa mempersamai kami. Jangan biarkan kami kemudian berjalan sendiri tanpa ada yang menjadi filter atau koridor pengingat agar kami ini tidak mudah disantap oleh mereka yang menginginkan untuk supaya apologet Islam ini dibekukan.
banyak hal, banyak kekuatan yang menginginkan apologet Islam ini dihentikan. Untuk itu kemudian kami sebagai apologet Islam sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih banyak atas dedikasi loyalitas yang diberikan kepada apologet Islam sehingga tercipta situasi di mana kami sebagai apologet ini itu melek hukum, sehingga kedepannya insya Allah kita leluasa memberikan pendalaman, memberikan edukasi, memberikan mentoring terhadap umat Islam itu sendiri dan bahkan di luar umat Islam dengan aman tanpa tersentuh oleh masalah-masalah yang terkait dengan hukum. Dan kita yang hadir untuk sebagai pengingat kepada teman-teman yang lain, termasuk kepada adik-adik ini yang baru buka komal, yang baru ikut-ikut berdialog, berdebat dengan keilmuan yang ya menurut saya sudah sangat mumpuni, agar selalu diingatkan jangan sampai mereka yang sakit hati di luar akan kebenaran yang kita ungkap, mereka yang tersinggung, iri hati, dengki oleh karena kebenaran yang kita sampaikan, itu jangan sampai mereka tertawa dengan berhasilnya mereka membuat langkah kita terhenti karena kita keseleo berbicara, karena kita kemudian offside di dalam bernarasi, atau melakukan satu tindakan yang justru akan merusak kita sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada Abang Tengku Nasrullah dan timnya, dan juga Peta Lempu yang hadir mempersamai kita pada saat itu, juga kepada Ketua Peradin ya, dan tak lupa juga kepada abang saya Bang Kang Deddy Miswar yang hadir ya, tak pernah lelah memberikan dukungan di belakang layar kepada kami para apologet untuk tetap bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran Islam. Dan wabil khusus kepada para netizen yang telah melakukan satu tindakan menghadiri acara, ikut memberikan sumbangsi supaya acara milad ini berjalan dengan baik. Saya doakan semuanya supaya sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki, diberikan kesehatan, dan ketika ada masalah ekonomi diberikan jalan termudah oleh Allah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Kita lanjutkan materi-materi ini. Kalau yang mau berinfak silakan diteruskan berinfaknya. Infaknya nanti koordinasi dengan Dinda Kores. Sebentar malam juga kita lanjut. Nah sekarang yang ingin berdebat silakan, yang ingin berdiskusi, saudara-saudara Oten yang ingin kemudian kita berikan pencerahan, penjelasan tentang isi kandungan Quran dan juga Bible, waktu dan tempat disilahkan. Kami dari Apologet Islam Indonesia siap menjamu, siap menuntun kalian sampai kepada kebenaran hakiki. Demikian. Mantap Panglima. Masya Allah. Bang Handi Kian Santang baru bangun mereka. Ya, akhirnya kenawai. Bang Kores, Gurunda semua, Ustadz Dio, Kang Dito, Bang Abi Jabo, Bang Peta, Bang Ardiansah. Saya izin pamit dulu, mungkin digantikan sama Oten dulu naik ya, biar kita dapat edukasi dari Gurunda. Masya Allah. Siap Bal, thank you. Sampai jumpa nanti malam. Siap, aman. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bang Iqbal. Saya juga Gurunda dan saudara-saudara semuanya, saya harus kawal DPW Jabar juga. Sudah ada konfirmasi. Izin turun, semangat selalu buat teman-teman yang berinfak. Silakan dilanjutkan. Kang Dito di mana ini? Di Bali atau di Bandung sekarang? Di Bali, masih jadi. Oh alah, Jani di Bali ya. Kerencang di Bandung. Horas Kang Nah, Dito. nah. Oke, izin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan yang mau naik, kita buka sekarang room dialog. Selamat menikmati edukasi dari Gurunda dan juga Api Ikhwan. Mana nih yang tadi ada yang mau naik sih, cuma sekarang ini kali kelamaan kali. Ini ada titik-titik banyak. Apakah dia seorang yang butuh pencerahan tentang Islam?
Halo. Titik. Ya. Kenapa bukan abang? Ya. Sama juga lah betul. Sama juga. Apa itu? Apa ini Akhi Ardi? Itulah. Yo, tadi ada Gumasak, gua lihat ini apa yang lain-lain. Kita udah buka untuk room dialog ya. Silakan yang ingin naik bertanya tentang Islam, silakan naik. Oh iya, sampai nunggu Ikhwan untuk yang baru-baru, kalian yang baru-baru, Muslim yang baru-baru. Pertama kita ucapkan terima kasih sudah mempererat, memperbanyak pasukan garis depan yang melawan para penghujat Islam di medsos. Yang kedua adalah kita Muslim, kalau tempur, patokan kita itu Al-Hajj ayat 39, Al-Baqarah 190 sampai 192. Garis besarnya, jangan mulai kalau nggak dimulai. Nggak ada izin dari Allah memerangi mereka kalau mereka belum memerangi kita. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian nggak disenggol, kalian jangan nyenggol duluan. Gitu. Itu satu, itu dua. Yang ketiga, kalau misalnya yang naik bertanya santun, ya kalian jangan bubukin. Main santai aja dulu. Gitu. Nanyanya santai. Nggak usah kalian kasar-kasarin. Kita bukan agama penyembah itu, bre, penyembah penghujat. Jadi jangan kasar kalau misalnya yang naik bertanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang santun, Ikhwan. Gitu loh. Ya. Gue jahat. Tapi kalau misalnya muslimnya yang naik bertanya tentang Islamnya dari kafirnya santun, ya nggak gue jahatin gitu loh. Gitu. Nah, ini ada Bunda Rahma, bendahara kita yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok salah sih? Ya Bunda, silakan. Sepatah dua patah tulang, gas. Ayo teman-teman, kita bersatu ya teman-teman, saudara muslimku, untuk membantu saudara kita yang sedang apa ya, sedang ada masalah gitu loh. Lanjut dulu Kare. Si Bunda. Tunggu. Aku adain, mau balas dulu, ini takut lupa. Ayo teman-teman yang mau berinfak ya, yang mau bersedekah, disebutin ya, Res, nggak usah ya, sebutin, nggak usah ya. Nggak usah lah. Jadi totalnya aja totalnya. Totalnya untuk sampai saat ini ya, sampai sekarang ini ya, 4.300 sekian ya, 4.300 berapa nih, 330 kali ya. Mantap Sumat. Allah. Jadi teman-teman jangan berpikir karena sedikit atau apa ya, seikhlasnya, seredoknya. Ada teman kita ini, ada yang 20, ada yang 30 ya. Yang penting Katanya noise, siapa noise ini? Bunda noise ya? Siapa noise? noise ya, aku lihat coba. Kipas angin yang noise ya, teman-teman. Aku udah mute ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Starmun. Ya, terima kasih banyak udah dinaikkan. Saya cuma mau sampaikan, maaf saya agak terharu karena saya baru tahu ya kalau Bang ternyata kena masalah. Jadi dulu saya memang sering saya mau minta izin gitu, nanti insya Allah nanti malam saya ikut mungkin buka komal untuk ikut membantu penggalangan dana gitu. Insya Allah. Itu aja. Oh deket ya, Ukhti Starmun sama ini deket ya? Ya, dulu hampir tiap hari saya di sana gitu. Jadi saya baru tahu gitu kalau beliau ternyata ada masalah, makanya kok nggak pernah buka gitu kan. Saya minta izin aja, nanti insya Allah saya akan buka komal untuk bantu penggalangan dana gitu Bang. Masya Allah. Siap Ukhti, mantap. Makasih Bunda. Boleh Bunda izin Kak Starmun, tidak apa-apa, boleh diinikan saja nanti notnya langsung ke rekening APII pusat gitu ya Kak. Iya, nomor rekening yang tertera ya Bang ya. Iya betul, yang tertera. Kenapa harus begitu Bang Dio? Karena untuk menghindari fitnah-fitnahan atau drama-drama yang digoreng-goreng oleh Oten. Nah, jadi untuk menutupi itu, insya Allah kita lebih kuat melalui jalur yayasan. Insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan insya Allah bisa divalidasi semua. Alhamdulillah. Begitu Kak. Ya, makasih, itu aja sih saya mau sampaikan, makasih udah dinaikkan semuanya. Sama nanti nomor teleponnya juga yang di bawah punya Bang Koros, nanti saya akan sematkan juga gitu ya. Ya. Iya betul, 2 jadinya, norek sama nomor konfirmasi. Mantap Ukhti. Ya, makasih semuanya. Saya izin turun, makasih. Iya, wa iyaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada miswa itu Bang Koros, miswa di bawah itu. Miswa. Mana miswa? Berarti nomor rekeningnya Bunda. Japri noreknya Bunda. Ini noreknya di atas tuh. 75 kali BNI 51770. Gitu. Nanti konfirmasinya kemari konfirmasinya. Oh, yang kena masalah siapa? Kita ulang lagi aja. Akhirnya silahkan ceritakan case-nya. Ya, teman-teman yang kena musibah atau ujian ini adalah saudara kita Aki Fajar alias akun Ad-Dukhon. Nah, beliau terjerat yang pada akhirnya dilaporin oleh Oten terjerat kasus. Nah, dalam hal ini sebagai bentuk solidaritas kita sebagai seorang muslim, maka kita membantu beliau. Kita mensupport dari banyak sisi ya, dengan cara ini kita open donasi melalui rekening API pusat. Nanti itu akan kita salurkan untuk beliau, untuk kasus beliau, tentunya juga untuk keluarganya dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah kita tunjukkan kepada dunia bahwa Bang Fajar nggak sendirian. Kita tunjukkan kepada dunia TikTok ini, kepada Oten bahwa Bang Fajar tidak sendirian. Oh ya, saya mau ngasih sedikit, boleh nggak? Boleh Kak Riana. Gitu ya teman-temannya. Kita sebagai seorang muslim bergandengan tangan, bahu membahu, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Intinya seperti itu teman-teman. Atas nama API Pusat, Kak Mon, Bunda Mon. Konfirmasi ke akun ini, akun Kores Kris 2. Bukan, ke nomor HP di bawah nih. Tuh, aku ketik cut. Nah, ke situ. Nah itu tuh, konfirmasi itu di bawah teman-teman.
0813 3753 4473. Di screenshot Ya. aja dengan screenshot biar cepat. Kronologisnya, waduh tadi udah. Jadi kronologisnya itu beliau atas dasar melihat para penghujat monolog, nggak kenapa-napa, beliau monolog juga gitu. Tapi ternyata malah beliau sial gitu, dilapor. Jadi maksudnya itu apa ya? Mereka tuh boleh dibalas gitu. Kalau kita menghujat kalian, Ya intinya Bang Fajar tergelincir lah teman-teman. Dia monolog kemudian dilaporkan atas kasus penistaan agama. Gitu intinya itu ya teman-teman ya, tergelincir lidahnya, kemudian direkam, kemudian dilaporkan. Fajar yang mana? Namanya Adukhon. Ya itulah bukti nyata. Selama ini kan kita yang di framing ya kan. Wah itu Islam itu lapor. Nah ternyata mereka juga begitu, sama aja nya gitu. Ya udah tempur aja kita sekalian, kalau dia menghujat ya kita mainkan, tapi jangan monolog. Ya ini pelajaran juga buat teman-teman. Kalau mereka menghujat agama kita ya ada dua kemungkinan. Yang pertama jalan main aman, turunkan. Atau jalur yang kedua, kalau kalian mau ambil jalur PBM ya. PBM itu jalur pasukan berani mati. Udah gas ya, hujat lagi lah balik. Nggak ada urusan. Nah, tapi ya itu tadi. Ada konsekuensi yang harus kalian terima. Karena ini negara-negara hukum. Ya teman-teman ya. Kalau kalian bilang, enggak apa-apa lah, gaskan aja. Ya udah, silahkan. Dan kita apresiasi itu. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran. Kita diperintahkan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah kamu mendebat ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling terbaik. Illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Kalau mereka berbuat zalim, berbuat semena-mena, menghujat dan segala macamnya, ditafsirkan oleh para ulama seperti yang Mujahid rahimahullah, mereka mengatakan fantasiru minhum, maka hendaknya kamu menang atas mereka. Gas terus, gaspol. Nah, jadi kalau mau main aman ya udah diturunkan aja. Begitu ya teman-teman ya. Intinya Saya tanya Ustadz, di Polda mana? Di Polda Sumut. Polda Sumut. Jelas girohnya membela Islam. Qadarullah ya, Allah takdirkan dia begitu. Tergelincir lidahnya ya. Kita tunjukkan, kita buktikan coba sendiri. Lanjut. Ya, Anda.com, selamat bergabung Anda. Selamat bergabung sahabat-sahabatku. Ya, asli Islam atau Kristen? Saya Kristen menyimak aja. Soalnya kita butuh persatuan ini. Ya, abang mau berdiskusi atau gimana bang? Enggak menyimak aja. Soalnya saya itu kan ya apa yang terjadi di negara kita ini memang ristan ya kalau soal masalah keyakinan ini. Jadi tinggal kita menyikapi dengan baik lah. Kalau kita mau bilang hujat dibalas hujat itu tidak ada akhirnya, itu malah menimbulkan perpecahan ya. Iya, kalau
aturan. Jadi tidak. Kalau aku Jadi gini kalau bang, ada yang menghujat ya oke lah kita ya bagaimana caranya lah supaya kita bisa meminimalkan sesuatu yang tidak diinginkan kan kalau karena bang Anda izin bang Anda. Kalau aku pribadi, kalau dia menghujat depanku, aku minta dia hujat depan mataku gitu, nggak lewat TikTok. Ya. Aku habisin dia sekalian, biar masuk penjara aku nggak apa-apa. Tapi kalau mau menghujat depan mataku. Ya, maksudnya begini kan. Maksudnya kalau kita mau standar ganda, hujat ini kan terjadi di dua kubu, bukan cuma Kristen juga yang menghujat, bukan juga cuma Islam yang menghujat. Jadi begitu. Jadi kita ya kalau kita mau begitu mau membalas itu, saya kira yang pertama menghujat itu kedamaian malah ya keributan kan, keresahan. Sebentar bang, yang pertama menghujat itu Kristen. Abang nggak tahu ya? Nggak, abang belum tahu ya ilmunya. Kalau soal pertama dan saya itu tidak paham. Tetapi kalau dibilang kalau abang nggak paham ini aku kasih paham pasti ya. sama-sama menghujat begitu. Ini aku kasih paham abang. Kalau abang nggak paham ini aku kasih paham. Mudah-mudahan abang paham dan abang sadar kenapa kami bersikap seperti ini. Kenapa? Kalianlah yang pertama kali ambil nama Tuhan kami, kalian taruh di terjemahan Bible kalian, kemudian kalian selewengkan makna itu. Kalian mengatakan Allah itu bodoh lah, Allah itu punya anak lah. Tidak ada Allah bodoh lah. Itu bentuk kezoliman, itu bentuk permulaan kalian yang dahulu memulai menghujat. Saya kira kalau maaf bang ya, saya kira kalau pemahaman kata saja atau bahasa itu kan hanya bahasa, itu Allah kan. Nggak bisa bos, nggak bisa. Nama Tuhan kenapa kita abang tahu nggak? Kitab suci abang itu yang namanya Bible itu bahasa apa bang? Ya itu kan bahasa aslinya, artinya kan itu ya, bahasa apa aslinya? Dipakai kan ya, bahasa Indonesia. Jadi ini bahasa Indonesia dia tuh atau terjemahan. Bahasa aslinya itu Indonesia kan bahasa terjemahan. Bahasa aslinya saya kan belum ada gitu. Maksudnya yang saya dengar, yang saya dengar loh ya. Kalau ini kan Alkitab Kristen itu kan terdiri dari dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang saya dengar bahwa Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Antara dua itu yang mana yang kau pegang? Perjanjian Lama atau Baru? Pegang dua-dua. Kalau kami kan pegang dua-dua. Oke, pegang dua-dua. Dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, nama Tuhanmu bagaimana lafadznya? Coba kau sebutkan. Saya kan sudah katakan Allah itu kan sudah terjemahan ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani kalau Allah itu dia kan Elohim ya toh. Elohim diterjemahkan jadi Allah, cumananya kau? Ya maksudnya kan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kau tidak pakai Tuhan? Kenapa pakai Allah? Nah, ini kan terjemahan. Ini kan saya bilang ini kan terjemahan bahasa. Itu poinnya bos. Ini kan bahasa. Ketika Elohim, dengarkan. Ketika Elohim atau Theos kalian terjemahkan menjadi ALLAH Allah, itu yang aku bilang tadi. Itulah sumber masalah, sumber kalian menghujat kami itu di situ. Paham? Enggak, kenapa maksudnya dipersoalkan? Kenapa bahasa dipersoalkan itu loh? Kenapa nggak pakai bahasa yang lain? Kenapa nggak pakai lafaz yang lain? Kenapa nggak terjemahkan Tuhan? Apakah bahasa itu harus sama hanya satu? Oh iya dong, kau Kristen. Contoh. Itu nama Tuhan kami, bos. Di negara kita aja beda-beda suku, tapi bahasanya ada yang sama itu bahasa. Kita nggak masalah, kita nggak bahas tentang implementasi bahasa, bukan itu kita bahas. Yang kita bahas terjemahan. Ngomongnya gantian, Ten. Ngomongnya gantian, kalau usah dia ngomong, ente diem. Kita kan menjelaskan. Ente diem dulu, ada orang ngomong diem. Gantian. Kalau kau mau bahas tentang implementasi bahasa, bukan di sini tempatnya Bapak. Yang saya permasalahkan adalah Tuhanmu, nama Tuhanmu, Perjanjian Lama Elohim, Perjanjian Baru Theos, kok tiba-tiba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Allah. Kok jadi nama Tuhan kami di situ? Itu bos. Itu poinnya di situ. Itulah kenapa kami katakan kalian itu menghujat kami duluan. Itu poinnya. Nggak paham-paham juga ya kau. Maksudnya bang, kenapa bahasa itu dipermasalahkan? Ini kan bahasa terjemahan. Kita pakai sehari-hari.
Dan tadi Iya, kenapa? Contoh di kita di Indonesia kan. Masukin dia Gurunda biar masuk. Ya. silakan Gendaku. Jadi gini, saudara Anda permasalahkan bahasa tanpa Anda mau memahami bahwa dalam penggunaan bahasa di situ ada kata di mana kata ini adalah nama dari sembahan saudara Anda dari umat Islam, yaitu Allah. Semua itu bahasa, alat interaksi kita itu bahasa. Untuk menyatakan sebuah objek, ya bahasa. Misalnya kucing itu bahasa. Nah, untuk menentukan bahwa objek ini adalah makhluk yang memiliki kemudian jari punya kuku panjang, gigi taring, bulunya kemudian lebat, disebutlah kucing. Jadi kata kucing itu untuk merujuk kepada objek yang adalah kucing. Paham sama Siti ya? Nah, berkaitan dengan hakikat yang disembah oleh saudara kita umat Islam, mereka menggunakan kata Allah. Kata Allah itu adalah penamaan dari hakikat pencipta yang disembah umat Islam. Paham enggak kita di situ? Paham. Mengerti enggak? Ngerti. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ya di kita. Karena kita udah tahu kata Allah itu adalah nama sembahan saudara kita umat muslim, dan kita paham kita ini agama kasih, maka sejatinya kita jangan gunakan kata itu, karena itu akan merusak tatanan kesatuan rakyat Indonesia. Bukankah kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu sudah ada Tuhan, atau kata dewa DEWA dan seterusnya, atau sembahan dan seterusnya. Kenapa harus menggunakan bahasa yang mana kata itu adalah kata yang sangat disakralkan oleh saudara kita umat Islam? Kenapa enggak kita tahan lisan ini untuk menggunakan kata itu? Sementara kata itu adalah memang hak milik prerogatif umat Islam saja. Kenapa? Satu-satunya sumber dari kata Allah itu hanya ada di Al-Quran. Kata Allah itu bukan bahasa Indonesia, tetapi nama Tuhan dalam bahasa Arab yang banyak dilisankan, disebutkan, diucapkan oleh penduduk Indonesia. Kenapa? Karena penduduk Indonesia mayoritas Islam, penyembah Allah. Jadi bukan hanya sekedar bahasa, Bung. Contoh sekali lagi saya katakan. Misalnya saya memiliki seekor monyet. Monyet saya itu saya kasih nama Yesus. Mohon maaf nih. Ketika Anda komplain, Anda marah. Kenapa Anda menyebut monyet peliharaan Anda dengan sebutan nama Tuhan? Pasti Anda akan merasa, loh, ini kok menghina kali. Kan banyak nama yang bisa Anda gunakan. Bom. Kan Anda tahu Yesus itu adalah sembahan yang diibadahi, yang diilahkan oleh saudaramu Kristen. Kenapa kau menggunakan kata Yesus untuk seekor kera? Maka saya akan mengatakan, ya itu kan cuma bahasa. Apa faedahnya? Ini kan cuma bahasa doang. Boleh nggak seperti itu? Tentu nggak boleh. Kenapa? Karena secara adat kita nggak boleh, secara ketimuran kita nggak boleh, secara nasional kita nggak boleh, secara keyakinan kita nggak boleh. Tapi apakah ada undang-undang yang melarang itu? Nggak ada. Nah, sekarang kembali pribadi ke pribadi. Apakah wajar di tengah-tengah kita menggaungkan agama kita, agama kasih, ketika ada kaidah bahwa Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam, masih juga kita gunakan pada porsi yang tidak seharusnya? Bukan ke bahasa Indonesia sudah menyediakan kata Tuhan, kata sembahan, kata apa lagi yang diibadahi dan seterusnya. Kenapa harus menggunakan Tuhannya umat Islam? Nah, inilah yang memicu keributan, saudaraku. Sama ketika saya mengatakan, oh, Yesus saya ini setiap hari makan pisang, dia buntutnya panjang dan seterusnya. Nah, itu dia. Silakan. Saya kira lebih seandainya saya di posisi Islam ya, baru ada yang mengikuti sesembahan saya, mengambil nama itu, saya malah lebih suka, lebih berarti wah kita ini keren karena diikuti oleh orang, dipercaya oleh orang, malah lebih keren malah itu, bukan dipersoalkan, malah kita bangga. Baik. Saudara, Islam itu bukan agama ilusi. Islam itu bukan agama halusinasi. Dan Islam itu bukan sebuah keyakinan yang ditafsir berdasarkan seenak perut manusia, enggak.
Boleh Anda mengatakan kami bangga dong, kami tidak seperti itu. Nah, Karena maksudnya agama nama Allah ini sesembahan Tuhan Islam itu kan namanya Allah. Baru ada umat lain juga di luar dari Islam itu mengakui memakai kata itu. Berarti keren dong. kalau digunakan kalau digunakan pada tempat yang seharusnya sesuai dengan sumbernya, yaitu Allah dalam perspektif pemilik bahasa, yaitu Quran, nggak apa-apa. Ini masalahnya dipakai pada tempat yang tidak seharusnya. Contoh, coba Anda lihat di dalam kitab saudara di Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini sudah mencederai agama Islam, Bung. Ini sangat menyakitkan umat Islam. Kenapa? Karena di situ diceritakan Allah tidak mempertahankan dirinya, lalu kemudian Tuhan memiliki rupa, mengambil kemudian rupa manusia menjadi hamba, bahkan Allah mati sampai mati digantung manusia di atas tiang salib. Ini sangat menyakitkan. Ini menyakitkan bagi kami. Tapi kalau di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Tuhan mengosongkan dirinya sendiri dan Tuhan mengambil rupa seorang hamba dan Tuhan menjadi seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Tuhan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Tuhan sampai mati di atas tiang kayu salib. Tidak ada hak kami untuk melarang itu, nggak ada. Ini masalahnya Allah yang dipakai di situ, Bung. Nyakit, sangat menyakitkan itu. Itulah yang diceritakan oleh adik saya tadi, Ustaz Tio, bahwa kalian yang memulai begitu, saudaraku, ya, agar dipahami. Oke, lanjut. Berarti saya paham. Saya kira malah lebih keren kalau ya ada sembahan kita begitu kan, oh ya, ada umat lain yang mengambil nama itu. Berarti memang keren kita ini, gitu loh. Iya, kalau misalnya yang mengambil itu Tuhan kami ini adalah ajaran para nabi, ya enggak masalah. Ini masalahnya ajaran siapa ini? Tuhan turun ke bumi jadi manusia, dibunuh manusia. Kami nggak cocok dengan itu. Yang keliru itu maksudnya kalau dibilang Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, itu perspektif yang sangat keliru itu. Lalu yang di dalam iman saudara itu apa rupanya? Kan Tuhan yang turun ke bumi berteofani menjadi manusia. Firman adalah Theos. Theos adalah firman, Logos. Logos yang adalah Theos itu sendiri turun ke bumi menjadi daging. Kan begitu? Itu kalau kita tafsir itu kan hanya firman yang turun, bukan Allahnya yang turun, bukan Tuhannya yang turun, tapi firman Tuhannya yang turun, seperti itu. Bagus. Saya aplaus untuk itu. Saya terima kasih untuk pernyataan saudara yang itu. Jadi yang turun ke bumi ini adalah firman Tuhan, bukan Tuhannya yang turun, tapi firmannya turun. Perkataan perkataan Tuhan yang kemudian dihantarkan oleh Gabriel turun kepada Maria. Maria melahirkan manusia, maka lahirlah Yesus. Berarti salah orang-orang yang menganggap Yesus ini adalah Tuhan, betul? Adalah Tuhan itu sendiri, keliru besar. Bagus. Ya, keliru besar. Itu keliru besar kalau dibilang Tuhan itu sendiri yang turun menjadi manusia, tidak mungkin. Lalu bagaimana saudara dengan dalil yang ada di dalam penjabaran ajaran Paulus dalam Roma 14? Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi orang mati jadi Tuhan. Nah, maksudnya Yesus itu kan mati baru dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi kalau di situ kan Allah. Tapi saya tidak usah pakai kata Allah lah, karena sudah artinya tidak cocok kan menurut kalian. Jadi Yesus itu dibangkitkan oleh Tuhan seperti menjadi itu. Tuhan. bukan menjadi Tuhan atau menjadi Tuhan, tidak. Di situ diterangkan saudaraku. Jadi saya bacakan gini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan.
baik Ya, hanya atas menjadi orang-orang Tuhan. mati maupun orang-orang yang hidup. Dia menjadi Tuhan. Jadi manusia yang tadi kita sepakat dia bukan Tuhan, turun menjadi manusia, firman turun menjadi manusia, lalu mati untuk bangkit menjadi Tuhan. Itu gimana pandangan saudara tuh? Kalau pengertian saya itu kan bukan berarti dia menjadi Allah, karena Allah itu dan Yesus itu beda. Itu pengertian saya, mungkin dipahami Bang Suma ya. Jadi saya katakan kalau saya merujuk kepada Allah, memang betul itu kata itu. Kan dia bilang menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Hanya menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Jadi Tuhan ini apa, saudara? Nah, maksudnya kalau saya ya, maksudnya Tuhan itu kan pengertian saya itu adalah suatu gelar ya yang disandingkan kepada sesembahan begitu. Jadi apa yang kita sembah, apa yang kita percaya, itu adalah Tuhan kita. Namun bukan berarti yang kita sembah itu yang kita percaya itu adalah Allah itu. Bukan seperti itu. Hanya mentuhankan saja. Jadi bagaimana itu? Mentuhankan maksudnya mengibadahi gitu. Iya, mengibadahi ya. Tapi Gurunda, bukan dia Allah. gimana caranya mentuhankan yang bukan Tuhan itu gimana? Ya. Ya, itu dia. Iya, artinya kan bukan Allah kan. Tapi ada orang mentuhankan yang bukan Allah. Nah, kan seperti itu. Ada orang itu mentuhankan yang bukan Allah. Berarti Yesus ini adalah bukan Allah yang kemudian dituhankan gitu. Bukan Allah sendiri. Jadi Yesus itu bukan Allah sendiri. Itu garis besarnya. Tetapi dia manusia yang dituhankan. Tapi dia manusia yang dituhankan, betul. Nah, salah ndak orang-orang yang menuhankan manusia menurut saudara saya ini? Kalau Yesus ya, maksudnya kan memang Tuhan itu banyak, ya toh. Jadi kalau orang menuhankan Yesus, saya kira masih nyambung juga, karena memang Yesus ini dia kan maksudnya bersama dengan Allah, artinya satu, bukan satu pribadi ya. Artinya kan dia paralel, dia kolerasi begitu. Berarti maksudnya saudara ini Tuhan itu apa sih? Bingung saya, Bang. Tuhan dan Allah itu apa? Allah itu apa menurut saudara, dan Tuhan itu apa itu? Kalau Allah kan maksudnya kalau Bapa toh, kalau di dalam Kristen kan Bapa. Ya, ini terjemahan, ini saya sudah bicara lagi terjemahan. Kan bahasa Indonesia itu Bapa. Kalau dalam bahasa itu kan Allah gitu. Jadi Bapa itu adalah Allah. Jadi Allah itu atau Bapa itu adalah sang sumber sang sumber dari segala sesuatu. Sang sumber itu Allah. Nah, terus Yesus sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Yesus itu kan diutus oleh Allah ke dunia, ke bumi, begitu. Jadi Yesus ini dituhankan oleh manusia yang menuhankan Yesus, seperti itu. Nah, salah enggak itu? Yang mana yang harus dituhankan? Allah, Bapa, atau Yesus? Yang mana yang harus dituhankan sebenarnya? Kalau saya masih menuhankan Yesus tidak masalah bagi saya. Allah, apalagi Allah itu kan ya yang lebih utama, seperti itu. Berarti di agama saudara saya ini boleh memiliki sembahan lebih dari satu gitu ya? Tergantung orangnya, tergantung orang. Kan ada orang juga, saya sudah bilang tadi, kan ada orang menuhankan bukan Allah, hanya sekedar menuhankan, tapi menuhankan bukan Allah gitu. Ada orang menuhankan matahari, ke pohon, ke apa kan, tapi bukan berarti dia itu adalah Allah itu. Botrek Gurunda. Ya, kalau dalam pandangan Islam, Tuhan itu cuman Allah, Yesus itu utusan, dia makhluk ciptaan. Nah, ternyata di agama saudara, Yesus itu juga boleh dituhankan. Dan itu sah-sah saja menurut saudara. Gimana ini? Bukankah di dalam kaidah agama Yahudi, jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Akulah ilah, tak ada yang lain. Nah, ternyata di Kristen boleh mengilahkan Yesus, boleh menuhankan Yesus.
Berarti itu sudah melanggar perintah Tuhannya Yahudi berarti kalau begitu. Oke, soalnya kan begini. Bagaimana menurut saudara? Oke, kan begini dia. Soalnya saya juga kan, tapi saya orang awam ya, tidak terlalu paham saya. Tapi maksudnya, kenapa juga saya ikutan menuhankan Yesus itu sama, saya kan sudah bilang Allah paling utama kan. Linda Dio monitor. Karena itu kan Yesus kan sudah berkata bahwa Linda Dio monitor. Suara saya masih aman Gurunda. ya, bahwa Yesus itu dan Bapa. Mau maghrib itu kan Gurunda? Masuk lagi dek. Jaringanku gangguan lagi, silakan. Oh, oke. Lanjut. Yuk akhiri yuk masuk. Atau ini Akhyardi. Ya Sadio lah. Gak apa-apa, dok kalau mau maju gak apa-apa. Enggak, masalahnya bang Anda ini udah ini apa? Udah mengaku Ya. kalau Tuhan yang Yesus. sebenarnya itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Ya, memang seperti itu. Yang benar itu begitu pemahamannya. Cuma orang itu namanya kita manusia kan berbeda-beda pemahaman. Tapi yang lebih akurat, ya, lebih spesifik, ya, memang itu kan Yesus banyak sekali itu bisa kita bedakan di situ ucapan-ucapan Yesus sendiri bahwa Yesus ini dan Allah itu ya berbeda eksistensi. Bukan satu pribadi itu berbeda dia. Oke. Berarti poinnya Yesus itu punya Tuhan. Ya betul, karena di atasnya Yesus itu yaitu Bapa. Jadi Yesus itu di atasnya itu Bapa. Hanya satu. Tuhannya abang siapa? Yesus apa Tuhannya Yesus? Saya itu kan begini, makanya saya bilang saya percaya bahwa Allah itu adalah sang sumber. Dia yang awal dari sesuatu. Abang aku tanya itu, aku tanya to the point aja bang, langsung to the point aja. Tuhannya abang ini Yesus atau Tuhannya Yesus? Baling-baling bambu ini Sadio. Saya kan sudah bilang di sini tuh bahwa saya itu menuhankan juga Yesus, menuhankan. Namun bukan berarti. Oke, Dipahami, bukan berarti saya itu mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, bukan begitu saudara. Tapi saya mentuhankan Yesus. Sekali lagi saya mentuhankan Yesus, tapi pandangan saya, perspektif saya, berarti Yesus bang Anda itu sendiri. Kesimpulannya begini, coba abang dengarkan. Saya simpulkan ucapannya abang ya, salah apa benar? Berarti abang ini sebenarnya menuhankan Tuhannya Yesus dan tuhankan Yesus juga, betul? Ya. Berarti abang menduakan Allah itu bertentangan dengan ucapan Yesus. Oke. Kenapa kalau dibilang bertentangan tidak ya, karena Yesus ini kan sudah waktu di dunia dia berkata bahwa aku dan Bapa itu satu ya. Jadi maksudnya tapi bukan satu pribadi, kembali lagi ini kan yang sering disalahpahami orang, dibilang ya kata satu di situ mungkin satu pribadi, bukan. Artinya kata satu di situ Allah, Bapa dan Yesus itu satu dalam ajaran, satu dalam pemahaman, ya satu pokoknya. Bukan satu pribadi lah, tapi makanya Yesus katakan apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi oleh Dia yang mengutus aku. Nah, berarti yang Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus. Yesus itu utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Coba abang baca di Yohanes 17 nomor 3. Ya. Coba abang baca. Dengarlah hai orang Israel. Bukan. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, begitu. Itu Allah yang benar. Kenapa abang dua-duakan? Harusnya satu-satunya abang dua-duakan. Gimana itu? Yohanes berapa itu, Bang? Yohanes 17 nomor 3, abangku. Yohanes 17 ya? Yes. Mereka ayat, dibaca ayat di Kores, di rumah. Yohanes 17 nomor 3. Oh, nomor 3. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, ya toh. Jadi di sini dikatakan inilah hidup yang benar, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, ya. Jangan dipotong, lanjut baca dulu sampai selesai. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi itu kan betul bahwa inilah hidup yang kekal itu. Jadi mereka itu mengenal Bapa, bahwa engkau yang Bapa satu-satunya Bapa. Itu siapa itu? Bapa Allah. Jadi bukan Tuhan.
Jadi Bapa itu, Allah Bapa itu itu Tuhan, Tuhan bukan? Nah, baik tadi. sudah bilang tadi, kata Tuhan itu kan memang disematkan kepada entitas tertinggi. Nah, jadi Allah jangan- itu adalah jangan kemana-mana Tuhan. bang. Sebentar. Bapaknya Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan, dia kan Oke, tertinggi. Tuhan. Oke, Tuhan. Tuhan. Di situ disebutkan Tuhan satu-satunya Allah. atau dua-duanya? Tapi Tuhan Allah, Tuhan Allah. Iya, iya. Itu satu-satunya apa dua-duanya? Coba Bang baca. Satu-satunya Mengenal engkau. Allah. Nah, satu-satunya. Allah. Kenapa Allah yang dua-duakan? Ya maksudnya kan di sini bukan saya menduakan Allah. Tadi kau bilang Tuhannya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau bilang iya saya Tuhankan juga Yesus. Berarti kau duakan Tuhannya Tuhannya Yesus itu adalah Allah, gitu. Tuhannya Yesus adalah Allah. Berarti Yesus punya Tuhan, betul? Betul. Tuhannya Yesus Allah atau Bapaknya. Kalau begitu kenapa kau Tuhankan Yesus? Ya saya kan tidak mungkin minum dulu, saya minum. tidak memuliakan, tidak minum mungkin dulu, Bang, saya. minum dulu. Saya kan Ini bang, kalau abang tidak menuhankan Yesus, bukan berarti abang menghinakan dia, enggak. Justru Saya kan- kalau abang tidak menuhankan Yesus, sesuai dengan ucapan Yesus, justru memuliakan Yesus, karena abang membenarkan ucapan Yesus, karena Yesus yang bilang, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti ketika abang mengakui Yesus itu bukan Tuhan, Tuhannya abang adalah Tuhannya Yesus, berarti abang memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus itu. Ya, maksudnya muncul dari benak hati saya kan bahwa ketika saya memuliakan, menghormati, mengkultuskan dia kan di dalam hidup saya, berarti dia itu termasuk Tuhan saya, gitu. Nggak bisa lah. Sekarang gue tanya, abang hormati nggak ibunya abang? Ya itu kan beda kalau begitu kan. Kalau beda itu Aku tanya, aku pakai diksi yang abang pakai tadi. Abang betul. Itu kan sudah hukum bahwa hormatilah ayah dan ibu. Itu kan dihormati. Ya dihormati. Abang muliakan. Dihormati atau Abang dimuliakan. hormati nggak ibunya abang? Ya gitulah. Masa kita tidak hormati orang tua? Oke. Apakah itu berarti abang menuhankan ibunya abang? Wah tidak juga, itu kan beda itu. Tapi kalau Yesus itu kan disematkan kepada sesuatu, bukan manusia, gitu loh. Nah begini abangku. Ketika abang memuliakan Yesus, abang menghormati Yesus, itu bukan berarti serta-merta abang menuhankan dia. Dan itulah yang benar. Sama seperti ketika abang memuliakan dan menghormati ibunya abang, bukan berarti serta-merta abang mentuhankan ibunya abang. Begitu. Karena Yesus itu manusia. Dia sendiri yang ngomong begitu. Dia sendiri mengakui dirinya utusan. Dia nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Kenapa? Ayat-ayat yang eksplisit ya di dalam Bibelnya abang, di mana Yesus terang-terangan mengaku diri sebagai utusan, abang nggak mau terima. Tapi ketika Yesus tidak pernah dengar. Ketika Yesus nggak pernah menyatakan dirinya Tuhan, kenapa abang Tuhankan dia? Siapa yang ngajarin abang kayak gitu? Coba. Nah, kalau abang Itu kan kata Yesus, Tuhan itu. abang Katakan abang tadi akui bukan Tuhan berarti Yesus, Tuhan abang menduakan itu Tuhan. adalah dia itu Allah, Bang. Begitu Bang. Saya kan mentuhankan dia, bukan berarti bahwa dia itu Allah. Allah itu Nah, sendiri. berarti ada dua Tuhan. Berarti abang menduakan Tuhan. Itu kesimpulannya di situ. Nah, iya berarti abang ini menentang Yesus karena Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kalau abang mengatakan Yesus juga adalah Tuhan, berarti abang menduakan Tuhan dong. Saya kan tidak mengatakan Yesus Allah. Enggak, tapi abang mengatakan dia Tuhan, betul? Yang di dalam dalil tadi itu kan mengatakan inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Ya, Nah, jadi Allah itu Tuhan bukan? Nah, jadi ketika Yesus, saya kan tidak bilang Yesus itu Allah. Ya toh, Iya, jadi saya paham. benar. Aku Jadi saya sepakat sudah itu. benar. Iya, aku sudah sepakat itu. Sama, aku yakini juga seperti itu. Abang mengatakan Yesus bukan Allah. Oke, sepakat itu. Nggak usah diulangi. Tapi yang saya tanyakan adalah, apakah kata satu-satunya Allah di sini yang kau sebut Allah itu Tuhan bukan? Ya, saya kan sudah bilang sesuatu itu yang tertinggi adalah Jawab dulu lah, Bang. Biar enak diskusinya. Allah Tuhan, oke Tuhan. Yesus Tuhan bukan?
Tuhan. Tuhan. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar, dialah satu-satunya Tuhan. Kenapa abang jadikan Yesus jadi Tuhan juga? Enggak begitu. Kalau saya ya punya pemikiran enggak begitu. Kalau saya itu begini. Tulis di Bible-mu, Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya Tuhan yang benar, tapi satu-satunya Allah yang benar. Oh, berarti Allah ini bukan Tuhan. Loh, Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Gelarnya kan Tuhan kalau untuk yang tertinggi. Tuhan. Jadi mengenal engkau satu-satunya Allah. Itu mengenal engkau satu-satunya Allah, bukan mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal engkau Allah ini satu-satunya Tuhan. Allah yang benar. Enggak, sebentar. Allah ini Tuhan kan, Bang? Betul, Tuhan Allah. Terus? Tidak boleh dipisahkan itu Tuhan Allah. Tapi yang diucapkan Yesus itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah. Jadi hanya satu Allah, bukan dua Allah. Satu-satunya Allah. Oke, berarti memang keliru saya kalau saya katakan Yesus itu adalah Allah. Itu yang keliru saya. Karena sudah dikatakan satu-satunya Allah yang benar. Kenapa ada dua Allah lain lagi? Itu memang tidak benar. Gitu. Oke, berarti abang ini mengatakan kepada saya bahwa Tuhan itu ada dua, betul? Tuhan itu banyak, Bang. Wih, Tuhan itu banyak. Iya. Cuma kok banyak pula? Tuhan itu banyak maksudnya. Tuhan itu banyak, Masya Allah. Ya banyak. Makanya dikatakan yang benar karena banyak, makanya ditegaskan bahwa yang benar itu Allah. Oke, sekarang aku tanya kau bang. Sekarang aku tanya kau bang. Tuhannya Yesus itu banyak nggak? Satu saja kalau Tuhannya, makanya bertuhan yang benar. Loh, Yesus itu bertuhan yang benar. Tiba-tiba Yesus Tuhannya satu, kau Tuhanmu banyak. Gimana ya kau? Loh, saya kan tidak katakan saya Tuhanku banyak, tapi Tuhan itu banyak. Ya, Tuhan itu banyak, Bang. Tapi saya kan tidak mengatakan Tuhan saya banyak. Tapi Tuhan banyak, bukan gitu. Oke. Banyak kalau Tuhan. Menurut kamu, Tuhanmu ada berapa, Bang? Tuhanmu ada berapa? Kalau Tuhanku, kalau saya menyebut kata Tuhan aja ya, Tuhanku itu Yesus dan Tuhanku juga itu Allah. Berarti berapa Tuhan? Jadi dua di sini Tuhan saya untuk penyebutan. Baik, berarti Tuhanmu ada dua. Tuhan Yesus dan Yesus itu sendiri, betul? Ya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Yesus Tuhannya berapa, Bang? Satu, kan Yesus. Loh, kok beda? Kenapa beda? Loh, dia kan di atasnya Yesus, tinggal satu yang paling atas dari dia. Kalau saya kan ya memang dibawa saya dari Yesus. Yesus Tuhannya, dengarkan. Yesus Tuhannya satu. Sedangkan kau Tuhanmu dua. Nah, yang ngajarin kau Tuhanmu dua itu siapa? Ya begini kan definisinya. Bang. Yesus ini kan di atasnya Yesus itu hanya ada satu tingkat di atas Yesus. Siapa? Allah. Kalau saya ini kan urutan, kalau dari Allah kita sampai kepada saya, urutan ketiga saya. Allah dulu baru Yesus baru saya. Berarti saya urutan ketiga. Urutan ketiga. Oke, sebentar. Ya, abang urutan dari ketiga. Allah. Oke, sebentar. Allah. Oke. Abang urutan ketiga, Yesus urutan kedua. Dengar. Benar nggak ini? Aku konfirmasi ke abang ya. Jangan muter-muter biar enak diskusinya. Abang urutan ketiga, Yesus urutan kedua. Pertama kalau dari Allah, Yesus itu urutan pertama dari Allah. Baru saya urutan ketiga. Jadi Allah pertama, baru Yesus, baru saya. Jadi kalau dibalik lagi dari bawah lagi, saya di bumi ini baru Yesus lagi, baru Allah. Berarti kalau dari atas, Allah baru Yesus baru saya. Kalau dari bawah saya baru Yesus baru Allah. Oke. Dari atas ya, kita main dari atas ya. Tingkat yang pertama itu Allah, yang kau bilang Allah itu Tuhan bukan? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Oke. Tingkat di bawahnya, tingkatan yang kedua itu Tuhan bukan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, tingkat yang ketiga kamu Tuhan bukan? Tidak. Berarti dalam keyakinanmu Tuhan itu ada dua, betul? Betul. Menurut Yesus Tuhan ada berapa, Bang? Tuhannya Yesus kan saya sudah bilang tadi kan Yesus itu hanya satu tingkat di atas dia. Iya, berapa? Enggak, aku enggak tanya itu. Aku tanya Tuhannya Yesus ada berapa?
Satu Allah, karena hanya satu di atas Yesus, hanya Allah saja. Nah. Kalau saya ya dari bawah kan saya bilang Kalau begitu. begitu, siapa yang ajarkan kamu? Siapa yang ajarkan kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu siapa yang ajarkan begitu? Loh, itu kan sesuai dengan ini yang saya sudah paparkan toh. Apa itu? Siapa? Enggak. Aku udah tanya. Aku tanya, siapa yang mengajarkan kamu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kedua setelah Tuhannya Yesus? Oh, memang dia Tuhan. Memang dia Iya, Tuhan. memang dia Tuhan menurutmu. Yang saya tanyakan, siapa yang mengajarkan kamu begitu? Ya, itu kan di otak saya itu. Siapa lagi kan? Waduh, kok kacau ini kalau udah otak. Iya, itu kan memang siapa lagi? Siapa lagi kan saya sudah urut begitu kan, saya sudah urut bahwa tak bisa udah. Yesus itu punya, makanya Yesus itu Abang punya sekolah di mana dulu bang? Kok kayak gini bang? Lanjut ke dok. Tidak, kalau dia bilang itu otak saya yang bilang begitu. Udahlah, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Iman saya seperti itu. Oke. Abang sekolah di mana dulu? Ya, lanjut dok. Iman. Ya sekolah di mana dulu bang? Kok Saya kayak sudah gini, urut-urut Bang? kan, jadi saya sudah urut-urut itu. Masa belum jelas bagi kalian? Bang, abang sekolah di mana dulu? Tidak usah tanya sekolah, yang penting saya itu bisa membaca, gitu aja. Ya Allah bang kasihan. Saya itu sebenarnya kasihan loh bang sama abang itu. Kalau bicara tentang kasihan ya justru saya juga lebih kasihan, gitu loh. Tidak usah kita Anda bahas. kasihan apa? Ya, kasihan juga apa yang ada. Kamu kali kasihan terhadap saya seperti apa? Begitu Loh, juga Tuhan saya sama Tuhannya Yesus sama. Tuhan saya satu, Allah. Tuhan Yesus satu, Allah sama. Ayo, yang berbeda itu Anda. Tuhannya Yesus satu. Dari dulu gantian kalau ngomong. Kalau ngomong itu didengarkan dulu. Jangan maunya ngomong terus nggak mendengarkan orang lain. Telingamu pasang dulu gitu loh. Jangan ngomong sendiri. Ustadz Dio ngomong kok potong-potong. Aku ngomong kok potong-potong. Dengarkan dulu kalau ada orang ngomong. Gantian kita. Paham kau dek? Dinda? Paham Dinda? Paham nggak? Oke lanjut ya. Jadi Tuhannya Yesus satu. Tuhan saya satu. Tuhannya Bang Zuma satu, Tuhannya Ustadz Dio satu, yaitu Allah. Sementara Tuhanmu dua. Jadi yang paling mengikuti Yesus itu kamu atau saya kira-kira? Ya silakan. Jangan di. Tuh, dia ngomong sebenarnya teman-teman, mungkin nggak sadar ya kan. Jadi yang paling mengikuti Yesus itu saya atau Anda? Saya. Yesus Tuhannya berapa? Saya kan sudah bilang di atasnya Yesus. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Yesus Tuhannya berapa? Pertanyaan saya, Yesus Tuhannya berapa? Satu. Kau ikut nggak? Kau ikutin nggak Yesus itu? Loh, saya kan bukan Yesus. Bukan itu jadi pertanyaan saya. Jadi kalau Yesus dengerin karena di atas dengerin Yesus dulu. Itu hanya satu tingkat di atas Yesus. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Tuhannya Yesus berapa? Satu. Oke. Kalau kita mengikuti Yesus berarti Tuhan kita harus satu. Loh, kita ikut Yesus. Misal begini Bang. Kalau Anda ikut saya makan mie ayam, Anda makan mie ayam. Kalau Anda ikut saya ke alun-alun naik motor, Anda ke alun-alun naik motor. Kalau Anda ikut saya ke pantai, Anda ke pantai. Betul? Betul. Kalau Anda ikut saya makan nasi goreng satu bungkus, Anda makan nasi goreng satu bungkus. Betul? Ya. Oke. Kalau saya ngikut Yesus menuhankan satu Tuhan, saya menuhankan satu Tuhan. Betul? Kalau mulai makanya saya bilang kepada Anda ini sekolah di mana gitu loh. Apakah pada saat sekolah Anda itu hanya duduk di pelataran sekolahan, nggak mau masuk kelas gitu loh. Kalau saya tidak begitu, saya tidak begitu. Iya, makanya karena Anda tidak mengikuti Yesus.
Yesus menuhankan satu Tuhan, kami menuhankan satu Tuhan, maka kami adalah kalau disangka kami itu betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dulu. Yesus melakukan apa? Yesus melakukan menyembah satu Tuhan. Saya melakukan menyembah satu Tuhan. Anda melakukan menyembah dua Tuhan. Berarti yang paling mengikuti Yesus itu adalah kami umat Islam, bukan Anda, gitu loh. Kalau Anda menyembah dua Tuhan, Yesus gak pernah contohkan itu. Itu hanya dari otakmu sendiri. Yang jadi permasalahan, otakmu ini terbuat dari apa gitu loh. Heran gitu loh. Kenapa kok, mohon maaf, bukan apa-apa ya teman-teman, cuman gak nyambung gitu loh. Kayak nggak ngerti bahasa Indonesia. Kamu itu bukan orang Indonesia, jangan-jangan. Jangan-jangan kau bukan orang Indonesia, bro. Jangan-jangan pas waktu Belanda menjajah ke Indonesia, kau ketinggalan di sini. Kau baliklah ke Belanda. Kau usah di sini. Orang diajak ngobrol pakai bahasa Indonesia, kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Kacau kali kau ini. Mengaku mengikuti Yesus, Anda mengaku mengikuti Yesus, tapi Anda tidak menyembah Tuhan yang sama dengan yang Yesus sembah. Anda menambahkan Tuhan lain selain Tuhannya Yesus. Siapa itu? Yesus. Gitu loh. Iya, Dok. Kalau seandainya gini ya, Dok ya. Seandainya begini. Iya. Di Bible itu ada Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, mungkin benar ini si abang ini, benar dia. Iya kan? Berarti kan Yesus punya Tuhan dan Yesus pun mengaku sebagai Tuhan. Berarti dua Tuhan. Benar berarti. Tapi ini kan enggak. Terus iya.